Jumpa kembali teman-teman dengan saya Bimbel Matematika Channel. Senang rasanya saya bisa kembali menjumpai teman-teman semua melalui video ini. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih buat teman-teman yang telah berkenan menonton video ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Teman-teman di MC, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan seri pembahasan soal-soal tryout CPNS untuk materi tes penalaran analitis. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, dalam ujian CPNS yang lalu, Ronaldinho mendapat nilai lebih tinggi dari Ronaldo. Robinho mendapatkan nilai lebih rendah daripada Crespo. Ronaldo dan Lionel Messi mendapat nilai yang sama. Lionel Messi mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Robinho. Pernyataan yang benar adalah, nah baik teman-teman, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, untuk lebih mudahnya, kita buat rangkumannya. Kita tuliskan kembali apa saja yang diketahui dari soal. Nah, yang pertama, nilai Ronaldinho lebih tinggi daripada Ronaldo. Kemudian, nilai Robinho lebih rendah daripada nilai Crespo. Nah, kemudian yang ketiga, nilai Ronaldo sama dengan nilai Lionel Messi. Nah, kemudian yang keempat, nilai Lionel Messi lebih tinggi daripada Robinho. Nah, yang pertama tadi, Ronaldinho lebih besar daripada nilai Ronaldo. Sedangkan yang kedua, Ronaldo sama dengan Lionel Messi. Kemudian, Lionel Messi lebih besar nilainya daripada Robinho. Nah, kemudian yang kedua, Robinho lebih kecil daripada Crespo. Artinya, nilai Crespo lebih besar dari nilai Robinho. Nah, dari dua hasil rangkuman pernyataan ini, kira-kira yang mana yang menjadi kesimpulannya teman-teman? Nah, mari kita lihat pilihan-pilihannya. Yang A, Ronaldo mendapat nilai lebih rendah daripada Robinho. Nah, ini Ronaldo, sedangkan Robinho paling kanan. Berarti Ronaldo lebih tinggi. Kita simpulkan pilihan A salah. Yang B, Ronaldinho mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Robinho. Nah, ini betul teman-teman ya, karena dari sini Ronaldinho paling kiri, Robinho paling kanan, itu artinya nilai paling rendah. Yang C, Ronaldo mendapat nilai lebih tinggi daripada Crespo. Nah, hubungan Ronaldo dan Crespo tidak bisa kita simpulkan, karena bisa saja Crespo lebih tinggi, bisa juga Crespo lebih rendah. Tapi dari soal kita tidak bisa simpulkan, sehingga dianggap yang C itu salah. Yang D, Ronaldinho mendapat nilai lebih rendah daripada Crespo. Nah, hubungan Crespo dengan Ronaldinho pun tidak bisa disimpulkan. Yang E, Ronaldo mendapat nilai lebih tinggi daripada Ronaldinho. Salah. Sesuai dengan yang pertama ini, Ronaldinho nilainya lebih tinggi daripada Ronaldo. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, Ronaldinho mendapat nilai lebih tinggi daripada Robinho. Soal nomor 2. Eko akan mengikuti 5 kali ujian. Hari ini ia ujian pelajaran biologi. Minggu depan ia ujian bahasa Indonesia.
3 hari sebelum ujian bahasa Indonesia, ya ujian fisika. 11 hari sebelum ujian fisika, ya ujian matematika. 6 hari sebelum ujian bahasa Indonesia, ya ujian kimia. Pelajaran apa yang diujikan pada urutan ketiga? Nah, teman-teman, supaya tidak bingung, soal ini kita gambarkan dalam bentuk diagram atau bagan seperti berikut. Nah, yang pertama, hari ini belajar atau ujian biologi. Nah, kemudian minggu depan ujian bahasa Indonesia. Kemudian 3 hari sebelum bahasa Indonesia, ujian fisika. Nah, kemudian 11 hari sebelum fisika, ujian matematika. Selanjutnya, 6 hari sebelum ujian bahasa Indonesia, ujian kimia. Nah, ini kita susun berdasarkan nomor urut. Nah, yang pertama kita buatkan dulu urutan 1 minggu, 7 hari. Nah, kemudian hari ini biologi, ya hari ini ujian biologi, hari yang ke-0 kita anggap hari ini. Kemudian minggu depan bahasa Indonesia, berarti 7 hari. Nah, di sini di angka nomor 7 kita kasih bahasa Indonesia. Nah, kemudian 3 hari sebelum bahasa Indonesia, ujian fisika, berarti mundur 3 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, di sini ujian fisika. Nah, kemudian 6 hari sebelum ujian bahasa Indonesia, ujian kimia. 6 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Nah, berarti hari di nomor 1 ini ujian kimia. Nah, selanjutnya adalah 11 hari sebelum ujian fisika, ujian matematika. Berarti 11 hari dari hari ujian fisika mundur. 1, 2, 3, 4. Nah, supaya 11 perlu kita tambahkan 7 hari lagi ke belakang. Jadi minus 7 hari dari hari ini ujian matematika. Nah, jadi kalau seperti ini teman, kita sudah bisa memastikan ujian apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Karena dari soal yang diminta adalah pelajaran apa yang diujikan pada urutan ketiga, urutan pertama matematika, urutan kedua biologi, urutan ketiga kimia, keempat fisika, kelima bahasa Indonesia. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E, kimia. Soal nomor 3. Dari 5 kotak diketahui berat kotak 1 81,7 dekagram, berat kotak 2 4,2 kg, berat kotak 3 37,5 ons, berat kotak 4 5,3 pon, berat kotak 5 4.200 gram. Kotak yang paling ringan adalah, nah teman-teman, untuk menjawab ini, kalau kita mau membandingkan, satuannya terlebih dahulu harus kita seragamkan, harus kita buat dalam satuan yang sama. Nah, hektogram itu sama dengan ons. Nah, kemudian 1 pon setara dengan 453,592 gram. Nah, dari soal tadi diketahui kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan seterusnya. Nah, ini satuannya kita buat ke dalam gram. Karena satuan ini semua harus kita konversikan ke dalam gram, nah kita harus tahu caranya bagaimana cara mengkonversi satuan. Nah, kita gambarkan tangga satuan, mulai dari miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, kilogram yang paling tinggi. Nah, kemudian kalau naik, ya teman-teman, ini naik 1 tingkat, naik 1 tingkat itu kita bagi 10. Nah, kemudian kalau turun 1 tingkat, kita kalikan dengan 10. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau naik 1 tingkat dibagi 10, turun 1 tingkat dikali 10. Kalau naik 2 tingkat dibagi 100, naik 3 tingkat dibagi 1000. Turun 2 tingkat dikali 100, turun 3 tingkat
kali 1000. Nah, sekarang berat kotak 1 81,7 dekagram. Tujuan kita mau kita buat ke dalam gram. Dekagram ke gram turun. Turun satu tingkat. Berarti kita kali 10. 81,7 kali 10 sama dengan 817 gram. Kemudian dari kilogram ke gram. Nah, ini kita kali 1000. 10, 100, 1000. Karena turun 3 tingkat. 4,2 kali 1000 sama dengan 4200 gram. 37,5 ons. Tadi saya beritahu, ons itu sama dengan hektogram. Mau dirubah ke gram. Berarti turun 2 tingkat, kita kali 100. 37,5 kali 100 sama dengan 3750 gram. Kemudian kotak keempat 5,3 pon. Kita rubah ke dalam gram, konversinya perlu kita kalikan dengan 453,592. Jadi 5,3 pon sama dengan 2404,04 gram. Nah, kemudian yang ini karena sudah dalam gram, kita tulis kembali 4200 gram. Nah, ini sekarang teman-teman satuannya semua sudah seragam. Karena yang ditanya yang paling ringan, mana angkanya yang paling kecil? Nah, di antara yang 5 ini yang paling kecil itu adalah 817 gram, yaitu kotak 1. Sehingga yang menjadi jawaban dari soal ini adalah yang A, 817 gram. Kita lanjutkan soal nomor 4. Toti 4 tahun lebih muda dari Maldini dan 3 tahun lebih tua dari Luca Toni. Luca Toni 6 tahun lebih muda dari Del Piero. Urutan dari tertua sampai yang termuda adalah, mari kita kerjakan teman-teman, kita tuliskan kembali apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, Totti 4 tahun lebih muda dari Maldini. Kemudian yang kedua, Totti 3 tahun lebih tua dari Luca Toni. Yang ketiga, Luca Toni 6 tahun lebih muda dari Del Piero. Kita tuliskan kembali teman-teman, tetapi kita buat yang paling tua itu atau yang lebih tua di sebelah kiri. Sehingga kalau kita lihat dari pernyataan pertama, Totti 4 tahun lebih muda dari Maldini, artinya Maldini lebih tua 4 tahun dari Totti. Yang kedua tetap sama, Totti lebih tua 3 tahun dari Luca Toni. Dan yang ketiga, Luca Toni 6 tahun lebih muda dari Del Piero, sama artinya Del Piero lebih tua 6 tahun dari usia Luca Toni. Nah, sekarang kita misalkanlah usia Maldini itu 30 tahun. Maldini 30 tahun. Sesuai dengan yang pertama ini, Maldini 4 tahun lebih tua dari Totti, berarti usia Totti adalah 30 kurang 4, sama dengan 26 tahun. Jadi selisih umur mereka 4 tahun. Maldini lebih tua 4 tahun. Jadi usia Totti 26 tahun. Dari pernyataan kedua, Totti lebih tua 3 tahun dari Luca Toni. Sehingga usia Luca Toni adalah 26 kurang 3 sama dengan 23 tahun. Nah, selanjutnya Del Piero 6 tahun lebih tua dari Luca Toni. Karena usia Luca Toni tadi 23 tahun, karena selisih umur mereka 6, kita tambahkan dengan 6. Berarti usia Del Piero sama dengan 29 tahun. Nah, jadi urutan dari termuda sampai tertua adalah yang termuda, kita lihat di sini 23 tahun Luca Toni. Ya, Luca Toni, kemudian Totti 26 tahun, kemudian Del Piero 29 tahun, kemudian Maldini 30 tahun. Nah, jadi pilihan yang paling tepat adalah C. Maldini, Del Piero, Totti, Luca Toni. Soal nomor 5. Dalam suatu kandang terdapat 50 ekor ayam, 27 ekor ayam jantan, 18 diantaranya hitam.
Yang hitam semuanya 35 ekor. Maka banyaknya ayam betina tidak hitam adalah, nah baik teman-teman, kita gambarkan dalam bentuk diagram agar kita lebih mudah memahaminya. Nah, jadi dari soal diketahui ayam ada 50 ekor. Nah, selanjutnya ada ayam jantan, ayam betina. 27 ekor ayam jantan. Nah, teman-teman ini dia ya, 27. Karena jumlah ayamnya 50, maka betina itu pastilah 23 ekor. 50 kurang 27 sama dengan 23. Kemudian dari 27 ekor ayam jantan ini, 18 diantaranya hitam. Nah, jadi ada 18 ekor yang hitam. Sisanya tidak hitam. Nah, itu tentunya adalah 9. 27 kurang 18, 9. Jadi yang tidak hitam. Sedangkan dari soal diketahui, ayam yang berwarna hitam itu 35 ekor. Ayam hitam 35 ekor, berarti ayam betina yang berwarna hitam adalah 35 kurang 18. Karena jantan yang hitam tadi 18. 35 kurang 18 sama dengan 17. Nah, jadi di sini 17 hitam. Karena ayam betina ada 23 ekor, berarti ayam betina yang bukan berwarna hitam adalah 6. 23 kurang 17 sama dengan 6. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E, 6 ekor. Kita lanjutkan teman-teman, soal nomor 6. 5 orang siswa mengikuti ujian fisika. Dari hasil ujian diperoleh nilai Parman lebih tinggi dari Rina. Santi memperoleh nilai lebih tinggi dari Badu, tetapi lebih rendah dari Tuti. Dari kelima siswa tersebut, Parman adalah urutan kedua tertinggi. Nilai siapakah yang paling tinggi? Nah, baik teman-teman, kita susun kembali. Yang pertama, nilai Parman lebih besar daripada Rina, atau lebih tinggi daripada Rina. Kemudian, Santi memperoleh nilai yang lebih tinggi dari Badu, tetapi Santi lebih rendah dari Tuti. Nah, kemudian Parman selalu pada urutan kedua tertinggi. Nah, coba ini teman-teman kita buat tandanya sama, semua lebih besar. Parman lebih besar dari Rina, sudah sesuai. Santi lebih besar dari Badu. Santi lebih kecil dari Tuti, artinya Tuti lebih besar atau nilai Tuti lebih tinggi dari nilai Santi. Sedangkan Parman posisinya selalu kedua tertinggi. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah, coba kita lihat yang ini, nilai Tuti lebih tinggi dari Santi, kemudian nilai Santi lebih tinggi dari Badu. Jadi kita gabungkan pernyataan 2 dan 3, Tuti lebih tinggi dari Santi dan Santi lebih tinggi dari Badu. Nah, kemudian Parman lebih tinggi dari Rina. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan dari pernyataan yang diketahui dari soal, dan juga ditetapkan bahwa Parman posisinya selalu kedua yang tertinggi. Nah, jadi kalau Parman posisi kedua yang tertinggi, nah dari sini kita lihat Tuti adalah paling tinggi. Karena Tuti paling tinggi, sedangkan Parman yang paling kedua, jadi posisi Rina itu belum bisa kita tentukan. Nah, jadi bisa saja posisi Rina paling belakang, bisa juga di depan si Badu, bisa juga di depan si Santi. Yang jelas yang paling tinggi adalah Tuti dan Parman selalu yang kedua. Rina tidak tahu kita posisinya di mana karena tidak diberitahukan dari soal. Nah, yang jadi pertanyaan, nilai siapakah yang paling tinggi? Nah, nilai yang paling tinggi adalah tentunya Tuti. Nah, jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Puja lebih cermat daripada Sinta, tapi dia lebih ceroboh daripada Amar. Raju lebih cermat dari Puja, tetapi lebih ceroboh dari Amar. Nah, kesimpulannya adalah, nah baik teman-teman, mari kita selesaikan. Kita buatkan dalam bentuk diagram. Puja lebih cermat dari Sinta. Ya, Puja lebih cermat dari Sinta,
tapi Puja lebih ceroboh daripada Amar. Kemudian Raju lebih cermat dari Puja, tetapi Raju lebih ceroboh dari Amar. Nah, selanjutnya kita buat tandanya sama-sama tanda lebih besar semua agar lebih mudah. Puja lebih cermat dari Sinta, Puja lebih ceroboh dari Amar, artinya Amar lebih cermat daripada Puja. Raju lebih cermat daripada Puja. Raju lebih ceroboh dari Amar, artinya Amar lebih cermat daripada Raju. Nah, jadi kesimpulannya adalah, mari kita lihat teman-teman, Amar lebih cermat dari Puja, kemudian Puja lebih cermat dari Sinta. Dari sini kita simpulkan, Amar lebih cermat dari Puja, Puja lebih cermat dari Sinta. Nah, kemudian yang kedua, Amar lebih cermat dari Raju, kemudian Raju lebih cermat dari Puja. Nah, jadi kesimpulan dari dua pernyataan ini, Amar lebih cermat dari Raju dan Raju lebih cermat dari Puja. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Antara hasil kesimpulan 1 dan hasil kesimpulan 2. Amar lebih cermat dari Puja dan Puja lebih cermat dari Sinta. Amar lebih cermat dari Raju dan Raju lebih cermat dari Puja. Nah, kesimpulannya adalah Amar lebih cermat dari Raju. Sesuai teman-teman ya, Amar lebih cermat dari Raju, Raju lebih cermat dari Puja. Nah, ini Amar lebih cermat dari Raju. Nah, ini Puja. Habis Amar Raju, habis Raju Puja. Di atas habis Puja Sinta. Nah, jadi yang menjadi jawabannya adalah D. Raju lebih cermat dari Sinta. Nah, kita lihat pilihan yang lain. Kenapa itu salah? Puja, yang A, Puja lebih ceroboh daripada Sinta. Salah. Seharusnya Puja lebih cermat. Yang B, Amar lebih ceroboh daripada Sinta. Nah, ini salah teman-teman ya, karena Amar itu yang paling cermat. Yang C, Raju lebih cermat. Nah, ini salah. Yang paling cermat itu adalah Amar. Maka Raju pasti lebih ceroboh daripada Amar. Yang E, Sinta lebih cerdas. Nah, tidak mungkin karena Sinta itu adalah paling ceroboh. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D, Raju lebih cermat daripada Sinta. Soal nomor 8. Umur Andi 4 tahun lebih muda dari umur Budi. Umur Budi 6 tahun lebih tua daripada umur Cici. Dedi lebih tua setahun dari Cici. Urutan nama dari yang tertua adalah, nah, baik teman-teman, kita tuliskan semua apa yang diketahui dari soal. Nah, yang pertama, Andi 4 tahun lebih muda daripada Budi, kemudian Budi 6 tahun lebih tua dari Cici, kemudian Dedi 1 tahun lebih tua dari Cici. Nah, jadi supaya lebih mudah, kita misalkan aja umur Budi itu sekarang 20 tahun. Kalau umur Budi 20 tahun, berapa umur Andi? Karena Andi lebih muda 4 tahun, kita kurangkan dengan 4. 20 kurang 4 sama dengan 16 tahun. Nah, kemudian umur Cici. Karena umur Budi tadi 20 tahun, sedangkan umur Budi itu 6 tahun lebih tua dari Cici. Nah, tentunya umur Cici adalah 20 kurang 6 sama dengan 14 tahun. Nah, kemudian umur Dedi. Dedi itu 1 tahun lebih tua dari Cici. Cici 14 tahun, berarti Dedi 14 tambah 1, 15 tahun. Kesimpulan, urutan dari nama yang tertua adalah, nah, yang paling tua adalah Budi, kemudian disusul oleh Andi, kemudian oleh Dedi, kemudian oleh Cici. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Urutan nama dari yang tertua adalah Budi, Andi, Dedi, Cici. Kita lanjutkan soal nomor 9. 4 orang pedagang asongan menghitung hasil penjualan dalam 1 hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 lebih sedikit dari pedagang 4.
pedagang yang hasil penjualannya terbanyak dan tersedikit adalah, nah ini teman-teman sama seperti soal-soal sebelumnya, kita tuliskan dalam bentuk diagram. Nah yang pertama, pedagang 3 lebih besar dari pedagang 4. Pengertian lebih besar di sini penjualannya lebih banyak. Nah kemudian pedagang 3 itu takkan pernah melebihi dari pedagang 1. Artinya pedagang 3 selalu lebih kecil dari pedagang 1. Kemudian pedagang 2 lebih sedikit, berarti lebih kecil dari pedagang 4. Nah kesimpulannya dari sini adalah, mari kita lihat, 3 lebih besar dari 4. Kalau 3 lebih kecil dari 1, itu artinya 1 lebih besar dari 3. Dan selanjutnya 2 lebih kecil dari 4, artinya 4 lebih besar dari 2. Nah kesimpulannya adalah pedagang 1 lebih besar dari 3, yang ini teman-teman ya. 1 besar 3, kemudian 3 besar 4, 4 besar 2. Nah jadi ketiga-tiganya ini sudah kita rangkum dalam satu pertidaksamaan. Dari yang tengah ini, pedagang 1 lebih banyak menjual dari pedagang 3, dan dari yang pertama, pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4, dan pedagang 4 lebih banyak penjualannya dari pedagang 2. Nah jadi kesimpulannya, penjualan terbanyak dan tersedikit adalah terbanyak itu 1, tersedikit itu 2. Nah jadi jawabannya adalah C, 1 dan 2. Demikian teman-teman pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan menambah kesiapan dan rasa percaya diri teman-teman semua dalam menghadapi ujian CPNS yang segera tiba. Jika sekiranya ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon teman-teman cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan tunggu video-video saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.